Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Fine, great, fantastis. Nah, pada video pembelajaran kali ini bersama Miss Lila, kita akan mempelajari tema 4 subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai ke materi, silahkan teman-teman di rumah siapkan buku cetak 6D, buku tulis, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk materi PS pada subtema 3 kali ini, kita akan mempelajari tentang kerjasama ASEAN bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Kerjasama ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bidang IPTEK. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Salah satu contohnya di sini adalah Indonesia dan Singapura yang melakukan kerjasama dalam bidang IPTEK, karena Indonesia dan Singapura merupakan negara anggota ASEAN dengan perkembangan penguasaan IPTEK yang berbeda. Maka dari itu, perbedaan ini yang mendorong Indonesia dan Singapura melakukan kerjasama dalam bidang IPTEK. Capaian-capaian kerjasama energi ASEAN diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Power Grid atau APG merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN pada masa depan. Dari 16 proyek interkoneksi tenaga listrik yang direncanakan, sebanyak 5 proyek berlokasi di Indonesia. Yang kedua, pipa gas Trans ASEAN. Pipa gas Trans ASEAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Yang ketiga, teknologi batubara yang bersih. Kerjasama ini dilaksanakan untuk menanggulangi isu lingkungan yang berasal dari produksi dan penggunaan batubara serta meningkatkan citra batubara melalui promosi batubara bersih. Yang keempat, efisiensi dan konservasi energi. Efisiensi dan konservasi energi merupakan bagian penting menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara anggota ASEAN. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan konservasi energi di sektor industri, perumahan, dan bangunan komersial. Yang kelima, energi terbarukan. ASEAN mematok target untuk meningkatkan pemakaian energi terbarukan. Negara-negara anggota ASEAN telah melaksanakan berbagai program di bidang energi air, matahari, dan angin, termasuk peningkatan investasi dan kerjasama teknik dengan mitra pembangunan atau organisasi internasional dan sektor swasta. Pada era globalisasi, setiap bangsa tidak dapat berdiri sendiri. Suatu negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa dibantu oleh negara lain. Negara maju sekalipun tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tanpa pertolongan negara lain. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang merupakan negara sangat maju. Untuk memenuhi kebutuhannya akan minyak bumi harus mengimpor dari negara-negara di Timur Tengah. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak.
Akan tetapi, sebagian besar penduduknya masih berpendidikan rendah. Oleh karena itu, Indonesia masih membutuhkan bantuan dari negara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, bantuan dari negara lain juga diperlukan dalam mengelola kekayaan alam di Indonesia. Indonesia masih membutuhkan teknologi dan tenaga kerja yang terampil untuk mengelola kekayaan alam, misalnya bahan tambang. Oleh karena itu, Indonesia mengundang negara lain untuk bekerja sama mengelolanya. Negara lain kemudian mendirikan perusahaannya di Indonesia melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Para pengusaha dari luar negeri pun banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa alasan perusahaan asing mendirikan perusahaannya di Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kekayaan alam atau bahan baku dan lahan untuk mendirikan pabrik tersedia. Yang kedua, tenaga kerja yang banyak dengan upah yang relatif murah. Yang ketiga, letak geografis yang strategis karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Hal ini memudahkan kegiatan transportasi. Yang keempat, jumlah penduduk yang banyak sebagai konsumen yang potensial. Nah, yang terakhir, negara Indonesia dalam keadaan yang aman dan stabil. Nah, beberapa keuntungan berdirinya perusahaan asing di Indonesia kira-kira apa saja ya? Keuntungannya di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, memperluas tenaga kerja. 2, meningkatkan pendapatan masyarakat. 3, mudah memperoleh kebutuhan hidup. 4, menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Nah, selain mendapatkan keuntungan atau manfaat dengan adanya perusahaan asing di dalam negeri, keberadaan perusahaan asing pun mendatangkan kerugian ternyata. Beberapa kerugian berdirinya perusahaan asing di Indonesia yaitu eksploitasi alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, keuntungan perusahaan asing sebagian dibawa ke negara asalnya, serta masyarakat menjadi konsumtif dan boros. Nah, teman-teman, dengan banyaknya Indonesia menjalin kerjasama dengan antar negara anggota ASEAN, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, kemudian banyak masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaannya sudah lebih luas, kemudian pasar internasional juga semakin luas, kita bisa dengan mudah mengekspor dan mengimpor barang dari luar negeri ke dalam negeri dan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke teman-teman, ini merupakan materi terakhir yang terdapat pada tema 4 atau buku 6D yang kalian gunakan. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami ya. Dan sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.